Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Ngopeni Iman gitu ya. Setiap Rabu, karena ini adalah waktu untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ketika Kau berikan kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu, untuk memelihara iman kami dalam Ngopeni Iman ini ya Tuhan. Biarkanlah hal yang sederhana ini, firman-Mu ini boleh menguatkan kami, mengukuhkan perjalanan kami, supaya kami boleh mantap dalam melangkah. Karena hanya berasal dari Engkau-lah kekuatan itu kami boleh dapatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, ini diiringi oleh suara-suara hujan gitu ya, karena memang ya sekarang setiap hari hujan. Teks Alkitab yang akan mendasari perenungan kita diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mau setia membaca firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, di wilayah California di Amerika itu ada sebuah jalan yang namanya unik gitu ya. Namanya Salsiu Pedes. Ini bahasa Spanyol karena waktu jalan itu dibangun, kontraktornya itu berasal dari Spanyol gitu. Nah, artinya apa sih kok nama jalan kok Salsiu Pedes gitu? Artinya adalah kalau bisa hindari saja gitu. Kalau bisa lewat jalan lain, tapi lebih tepatnya kalau bisa hindarilah gitu. Kenapa? Karena daerah itu ada sebuah rawa yang sering kali banjir dan cukup tinggi genangan airnya sehingga banyak kendaraan tidak berhasil lewat situ. Salsiu Pedes. Sekali lagi, kalau bisa hindari saja. Ini persis kalau kita berbicara masalah kehidupan kita. Tentang pencobaan, tentang permasalahan dan pergumulan, ya prinsipnya Salsiu Pedes. Kalau bisa hindari saja. Ya, kita tahu ada hal yang memang bisa kita hindari, tapi ada yang memang tidak bisa kita hindari gitu. Seakan-akan memang tidak ada jalan lain dan kita harus menempuh jalan itu, menempuh pergumulan itu, menempuh pencobaan itu, masalah itu, sehingga ya mau tidak mau kita harus lewat di situ dan mengerahkan seluruh kemampuan kita. Nah, bacaan kita ini bacaan yang saya rasa menguatkan kita. Kenapa? Karena bacaan ini mirip dengan nasihat-nasihat orang tua. Karena saya merasa yang memberikan nasihat semacam ini dari banyak kalangan. Yakni nasihat apa? Tenang aja, Tuhan itu tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kekuatanmu sendiri, begitu. Ya kan? Ternyata itu mirip sekali dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sekali lagi, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita sendiri. Ini kalimat atau nasihat yang baik, tapi kita perlu berhati-hati dalam menanggapi nasihat ini. Kenapa kok demikian? Karena kalau kita melihat teks itu, melihat nasihat itu dengan lebih cermat, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Sehingga bisa saja kita mengartikan bahwa ketika kita mendapatkan pencobaan, kita mampu untuk menjalaninya, kita mampu untuk menghadapinya. Kenapa? Karena kekuatan kita lebih daripada pencobaan itu. Iya kan? Seakan-akan bahkan Tuhan bisa melepaskan kita begitu saja. Karena apa? Karena ini tidak sebanding dengan kekuatanku gitu.
Nah, kita perlu berhati-hati. Kenapa? Kalau memang demikian, kita akan cenderung mengandalkan kekuatan kita. Dan kita yakin dan kita tahu ya, setiap kali manusia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia akan jatuh dalam kegagalan. Itulah kenapa alasannya kita harus membaca teks Alkitab itu dengan lebih cermat. Perhatikan kalimat pertama dalam ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Kemudian kalimat yang kedua. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua. Lalu perhatikan kalimat yang ketiga. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga kalimat-kalimat itu kalau kita perhatikan lebih cermat, lebih dalam lagi, bahwa memang pencobaan itu tidak melampaui kekuatan kita, tapi pada akhirnya bukan karena kekuatan kita sendiri kita mampu untuk menanggung pencobaan itu, melawan itu semua, untuk menjalani itu semua. Tetapi apa? Sekali lagi, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kembali lagi, bukan kekuatan kita, akan tetapi kekuatan yang datangnya dari Tuhan yang akhirnya membuat kita menemukan jalan keluar. Saya tidak mengatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa nasihat tersebut itu tidak baik. Tentunya nasihat itu baik, memberikan semangat kepada kita. Kita akan menjalaninya, kita akan menghadapi pergumulan itu. Tapi jangan sampai jatuh pada pemahaman bahwa iya, berarti kekuatanku lebih besar sehingga aku akan menjalaninya. Bukan. Tuhanlah yang tetap mempunyai kekuatan dan dari sanalah sumber utama kekuatan kita. Sehingga ketika kita berdoa meminta tolong kepada Tuhan itu jangan sampai ketika kita sudah mentok dan kepepet baru kita tertunduk lesu, memejamkan mata sambil menangis, Tuhan saya minta tolong, ketika kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Seakan-akan Tuhan menjadi opsi yang terakhir. Akan tetapi ketika kita mendapatkan sebuah pergumulan, mendapatkan sebuah permasalahan atau pencobaan begitu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon kepada Tuhan jalan keluar. Karena dari sanalah kekuatan kita untuk menanggung segala pencobaan-pencobaan kita. Sehingga pada masa Advent ini, pada masa penantian ini, marilah kita melihat ke dalam diri kita. Bagaimana sikap kita selama ini ketika kita mendapatkan permasalahan? Apakah kita akan menghadapinya mati-matian dulu, baru ketika kehabisan bahan bakar, kehabisan tenaga, kehabisan ide, kehabisan harta, lalu kemudian baru kita akan memohon kepada Tuhan, doa puasa siang dan malam gitu? Apakah kita akan senantiasa mendatangi Tuhan terlebih dahulu untuk memohon petunjuk, untuk memohon jalan keluar? Karena bukan kita yang punya kekuatan. Karena satu-satunya sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menutup ngopeni iman ini dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini yang boleh kami dengarkan. Memang pencobaan yang ada dalam kehidupan kami tidak lebih besar dari kekuatan kami. Tetapi jangan biarkan kami larut dalam sebuah penghayatan yang egois, bahwa kami mampu menjalaninya sendirian. Tetap ya Tuhan, hanya berasal daripadamu-lah kekuatan kami itu ada. Sehingga jangan sampai ya Tuhan, kami hanya menjadikan-Mu sebagai opsi terakhir untuk menanggung segala masalah. Dan ampunilah kami ketika selama ini kami pun berlaku demikian. Padahal kami tahu Engkau ada dan menyertai kami sejak pergumulan itu ada, di awal, di pertengahan, sampai pada penyelesaiannya, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kami yang pada saat ini sedang bergumul. Biarkanlah firman ini boleh menguatkan kami, biarkanlah firman ini boleh mengingatkan kami bahwa bukan kami yang mempunyai kekuatan, hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa untuk memberikan kami jalan keluar.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ngopeni iman kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, semangat.